Di seri Mending Mana kali ini kita mau bahas mending mana, lunasin KPR atau berinvestasi. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita sepasang suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kita suka sharing-sharing seputar perjalanan kita, adulting, personal finance, dan juga journey kita menuju financial independence di usia 35. Kalau kalian tertarik dengan video-video yang ada di konten ini dan kalian merasa useful dengan video-video yang kalian tonton selama ini, boleh banget untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya YouTube bisa kasih tahu kalian kapan kita akan upload video baru lagi. Masih ngelanjutin seri Mending Mana dengan topik adulting, kita akan terus ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan baik lewat Instagram atau lewat komen-komen di YouTube yang sering suka membandingkan gitu ya, kok mending aku begini dulu atau begini dulu gitu. Nah, beberapa diantaranya sering ditanyain dan kita mau bahas di sini sebagai tema bulan ini. Sebelum videonya lanjut, kita mau menyapa dulu sponsor kita minggu ini, yaitu GoTrade Indonesia. Kalian udah tahu belum kalau sekarang GoTrade udah resmi masuk ke Indonesia? Bekerja sama dengan PT Valbury Asia Futures, kamu sekarang bisa beli saham Amerika Serikat lewat mekanisme fully backed contracts, mudah dan legal di bawah pengawasan Bapepti. Nikmati semua keuntungan aplikasi GoTrade yang sudah kalian kenal selama ini, yaitu kemudahan jual beli, bebas biaya transaksi, dan interface aplikasi yang sederhana dan mudah dipahami. Dapatkan saham perusahaan-perusahaan terkemuka di Amerika Serikat seperti Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, dan Netflix dengan membuka akun di GoTrade Indonesia hari ini. Buat teman-teman yang udah punya akun di GoTrade Global, jangan khawatir. Akun kalian tetap ada di dalam aplikasi GoTrade Global dan kalian bisa buat akun baru di GoTrade Indonesia. Yuk pindah ke GoTrade Indonesia sekarang. Kenapa harus pindah ke GoTrade Indonesia? Karena pertama, GoTrade Indonesia terregulasi dan legal di bawah pengawasan Bapepti. Kedua, tetap bebas komisi. Jadi pembelian dan penjualan kamu bebas biaya komisi dari GoTrade. Ketiga, tetap masih bisa fractional share trading mulai dari 1 USD. Keempat, bisa deposit langsung dalam Indonesian rupiah. Jual beli saham Amerika Serikat dengan aman dan legal hanya dengan GoTrade Indonesia. Jadi minggu ini kita akan bahas mending lunasin KPR dulu. Jadi lebih cepat ya, pelunasan lebih cepat KPR dulu atau investasi aja gitu ya. Jadi misalkan kalian punya uang nih, nah mau yang mana nih ya, investasi atau pelunasan lebih cepat gitu kan. Oke. Nah, sebagai konteks buat teman-teman yang mungkin belum pernah ngambil KPR gitu ya. KPR itu ya basically kita ngutang gitu kan ke bank untuk membeli satu aset yang besar dan mahal ya, rumah. Dan biasanya periode ngutangnya itu ya panjang, bisa 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun tergantung kesanggupan dan pilihan teman-teman masing-masing. Nah, sepanjang jalan tentunya misalkan kalian cicil KPR 5 juta gitu sebulan. Nah, sepanjang jalan kan karir kalian berkembang, rezeki ada tambahan, mungkin ada side hustle atau performance kalian bagus di kantor tahun ini dapat bonus gitu ya. Nah, pasti ada uang kaget gitu yang datang, dan di saat itu kalian jadi punya pertanyaan nih, wah uangnya mending gue pakai buat mempercepat pelunasan supaya cicilannya bisa lebih cepat lunas, atau mendingan gue lakukan yang lain, misalkan gue investasi dan segala macam. Nah, ini beberapa point of view yang kalian bisa pertimbangkan, mudah-mudahan membantu kalian ngambil keputusan ya. Yang pertama harus dipertimbangkan adalah produk KPR yang kalian ambil itu syarat dan ketentuannya strukturnya seperti apa. Maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya yang pertama itu apakah diperbolehkan melakukan pelunasan sebagian gitu. Karena ada beberapa KPR itu nggak, kalau dilunasi lebih cepat gitu ya, atau kalau justru ada pembayaran pelunasan lebih cepat untuk pokoknya itu malah kena penalti gitu ya. Dan ya kan lumayan ya gitu ya, kena penalti gitu. Yang kedua, pertimbangkan juga tingkat suku bunga KPR kalian gitu ya. Mungkin ada di sini yang dapat KPR-nya fasilitas dari kantor, jadi KPR karyawan. Nah, itu kan biasanya bunganya disubsidi ya. Jadi bunganya rendah banget gitu. Mungkin hampir nggak berasa lah ya gitu. Nah, jadi aku dulu karyawan bank, as konteks bunganya bisa 3%, 5% dibandingkan bunga konvensional yang 11%. Bisa 11 bahkan sampai 13%. Jauh banget bedanya. Jadi kalau di kasus kami, karena Sam itu sebenarnya karyawan bank, ya pelan-pelan aja dilunasin, nggak usah cepet-cepet
ada pelunasan sebagian pun nggak masalah gitu ya sebenarnya. Karena kan bunganya itu tadi flat banget 5% per annum, nggak akan ada naik turun gitu. Walaupun suku bunganya misalkan naik gitu ya, dia nggak akan berubah. Selama gue masih jadi karyawan di perusahaan tersebut. Iya. Nah, sedangkan kalau misalkan uangnya kamu mungkin investasikan di instrumen investasi lain gitu kan, yang kamu bisa dapat return lebih besar, misalkan 7% atau mungkin 8%, itu kan jadinya lebih menguntungkan gitu ya uangnya ya buat diinvestasikan aja gitu. Ada selisih 2% gitu ya dari bunga 7%, keuntungan 7% sama bunga yang kamu harus bayar 5% tuh masih ada keuntungan spread 2% kayak gitu. Nah, tapi ini juga harus mempertimbangkan kondisi istimewa di mana gue adalah karyawan bank. Gue bisa menikmati fasilitas ini selama gue masih jadi karyawan di situ. Nah, jadi ibaratnya ada golden apa sih namanya? Ada borgol emas gitu ya, di mana kamu boleh nikmati fasilitas bunga murah selama kamu jadi karyawan terus di sini gitu. Nah, ini mungkin bukan opsi ini buat beberapa dari kalian yang masih pengen exploring, aku nggak mau terikat ke satu perusahaan. Aku nanti kalau resign jadi repot segala macam. Jadi ini juga sesuatu yang bisa kalian pertimbangkan bersama pasangan. Nah, ini case-nya setelah Sam resign dari bank itu, kita kan harus pindah ke KPR umum ya. Nah, itu kita sengaja cari KPR yang bisa pelunasan sebagian gitu. Jadi tiap kali ada THR, ada bonus, kita top up, kita ngelunasin pokok. Kenapa? Ya karena simply bunganya besar banget gitu. Bunga KPR umum tuh waktu itu kita dapat itu 11-12%, sempat kena ya 13%, kayaknya hampir 15% sempat gitu, karena dia floating juga gitu kan. Mas, jadi KPR itu basically ada dua biasanya ya, fix atau floating. Nah, bahkan ada 3 kadang-kadang yang campuran gitu ya. Kalau fix itu ya udah suku bunganya dari awal ditentukan fix sekian persen. Selama periode kamu minjem tenornya 10 tahun, 20 tahun ya udah fix segitu angkanya. Nah, kalau floating itu angkanya ya naik turun gitu, dia mengikuti pergerakan suku bunga, nggak fix gitu. Jadi dia tiap bulan, dulu yang waktu kami ambil yang floating itu tiap bulan akan ada surat gitu dari bank tersebut yang menyampaikan oke, bulan ini rate bunganya segini gitu. Bisa per bulan loh guys. Jadi sangat volatile ya. Sangat volatile. Dan yang terakhir itu fix. Jadi misalkan ya itu tadi campuran, misalkan 3 tahun pertama dia fix, lalu nanti sisa tenornya itu dia floating. Ada beberapa video soal rumah yang udah pernah kita bahas, nanti kalian bisa lihat juga sebagai tontonan lanjutan di kiri atau kanan atas ini. Nah, poin kedua, to be discussed bersama pasangan atau bersama siapapun ya yang lagi diajak mau nyicil rumah. Adalah cash flow, pertimbangan cash flow kalian. Nah, cash flow ini apa? Cash flow ini ada aliran dana dari income ke expense kalian gitu. Nah, kadang-kadang kita juga pada saat mau beli rumah tuh mungkin psikologinya ya terpicu oleh mungkin sales pitch yang meyakinkan atau suasana melihat banyak orang yang juga wah pada beli juga nih gitu. Pasti ini prospek pasti bagus gitu ya. Dan sehingga kita memaksakan diri, teman-teman, kita memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang sebenarnya kita belum mampu secara cash flow. Ini kejadian sama gue nih pada saat rumah pertama gue beli, bukan rumah yang ini, yang akhirnya udah gue jual lagi, itu gue harus 50-50 belinya sama nyokap. Jadi sebenarnya gue belum mampu beli rumah itu gitu, gue cuman mampu pada saat itu sekian, nah sekiannya lagi di backup sama nyokap. Nah, jangan sampai cash flow kalian jadi macet atau jadi ketat banget budgetnya gara-gara kalian maksain untuk beli aset gitu. Karena kalau alasannya untuk berinvestasi, sebenarnya ada juga berbagai instrumen investasi lain yang kalian bisa pertimbangkan tanpa harus membuat cash flow kalian kecekek. Jadi maksudnya gini, cash flow itu kan kalau misalnya kita ngebayarin lu nggak atau ngelunasin KPR ya udah itu uangnya gone, bye-bye. Jadi gitu, rumah. Kan? Jadi rumah gitu. Maksudnya sewaktu-waktu kita butuhkan mungkin ya susah gitu kan, jual rumah itu kan prosesnya nggak bisa cepat gitu. Tapi kalau misalkan kamu investasikan ke instrumen lain misalkan reksadana atau ya apapun lah, atau kamu bahkan beli emas itu satu saat kamu butuh lagi mungkin kamu jualnya bisa lebih cepat gitu sih intinya. Maksudnya cash flow-nya kamu tuh jangan sampai diketat-ketatin banget gitu karena ya itu tadi ya apalagi kalau kamu belum punya dana darurat, apalagi kalau kamu bener-bener masih ngepas banget gitu ya budgetnya gitu ya. Kalau misalkan semuanya masuk ke rumah gitu, amit-amit ada emergency atau ada apapun, itu ya agak sulit lah gitu ya nariknya gitu. Jadi pertimbangan ya cash flow-nya juga. Nah, ngomong-ngomong soal dana darurat, faktor yang harus pertimbangan berikutnya adalah ya kamu udah siap belum dana-dana lainnya ini gitu kan. Dana-dana yang harus kamu yang lebih prioritas mungkin untuk dipersiapkan selain
melunasi rumah. Iya, selain melunasi rumah lebih cepat gitu ya. Contohnya tadi kan, satu dana darurat. Terus misalkan ya kalau kamu udah punya anak atau akan punya anak dalam waktu dekat, mungkin dana pendidikan gitu ya, kan dia masuk TK, masuk SD, SMP dan sebagainya gitu. Nah, dana-dana ini udah siap belum gitu kan? Daripada mungkin uangnya buat melunasi KPR lebih cepat, apakah mungkin lebih baik untuk mempersiapkan dana-dana ini? Nah, jadi sekali lagi melunasi KPR mungkin kalian punya peace of mind gitu ya. Oh, rumahnya udah lunas, nggak bisa sewaktu-waktu diambil lagi oleh bank, atau kalau kenapa-napa at least saya punya tempat tinggal deh untuk tinggal gitu. Tapi juga di sisi lain ada hal lain loh yang kalian bisa lakukan dengan uang kalian tadi. Misalkan dapat THR atau dapat bonus, kalian bisa siapin untuk dana-dana lain juga yang sebenarnya juga bisa mensupport kehidupan kalian. Contoh si dana darurat tadi, pasti teman-teman yang pernah kena PHK atau pernah harus terpaksa resign gitu dari perusahaannya pasti bisa relate banget, karena begitu kamu nggak ada penghasilan dan harus hidup dari mana gitu kan ya, nggak tahu harus hidup dari mana, dana darurat ini akan membantu support kehidupan kalian sementara waktu sampai dapat kerjaan lagi. Bahas sedikit ya soal dana darurat. Nah, dana darurat itu harus berapa banyak sih gitu, atau cara ngitungnya gimana sih dana darurat itu? Nah, sebenarnya macam-macam sih. Yang pasti kita ngitungnya dari pengeluaran bulanan. Tinggal pengalinya aja yang kita sesuaikan. Untuk orang-orang yang mungkin konservatif gitu ya, atau misalkan banyak tanggungan, ada anak dan segala macam, mungkin 12 kali pengeluaran bulanan kali ya, idealnya kurang lebih. Tapi misalkan kalau kalian single dan belum ada tanggungan, mungkin 6 kali pengeluaran bulanan itu juga udah cukup. Nah, poin selanjutnya yang boleh dipertimbangkan juga goal kalian nih. Goal kalian dalam keuangan pasti ada long term goal, ada short term goal. Kalau punya rumah, kalau ngelunasin rumah itu mungkin long term goal tadinya gitu ya, 20 tahun, 30 tahun baru lunas. Tapi mungkin dalam waktu dekat kalian punya goal-goal lain yang juga butuh uang cukup banyak gitu. Contoh short term goal yang membutuhkan uang, misalkan 3 tahun lagi pengen S2, pengen pengen kuliah lagi supaya bisa naik promosi misalkan di kantor, atau misalkan kalian pengen beli mobil, itu juga kan pembelian besar yang butuh uang yang cukup banyak dan lain-lain gitu. Jadi ada kebutuhan jangka pendek, ada kebutuhan jangka panjang, dan uangnya kalian harus kelola mana nih yang tepat untuk dimasukin ke kebutuhan jangka pendek, mana yang dimasukkan ke kebutuhan jangka panjang. Tentunya ada numbersnya, kalian bisa hitung matematikanya, tapi juga kalian penting untuk diskusi dengan pasangan, penting untuk diskusi dengan anggota keluarga gitu ya, kira-kira yang dapat restu dari pasangan yang mana nih gitu. Oke, kita mati-matian mau lunasin rumah gitu, ternyata pasangan kepengen ganti mobil yang udah nggak enak nih, mobil yang sekarang AC-nya udah nggak dingin misalkan gitu ya. Otomatis kita kan manusia juga ya, kita nggak bisa hidup seperti robot gitu ya. Matematika ini yang paling efisien, kita harus lakukan ini sekarang. Tapi misalkan ada kebutuhan yang darurat atau ada keinginan dari pasangan yang memang udah cukup lama diutarakan, ya mau nggak mau kalian harus dengar gitu. Kalau nggak nanti tidur di halaman, di garasi. Nggak pernah sih. Ya, melanjutkan pengalaman kami pribadi tadi kan, jadi dalam perjalanan kami melunasi rumah ini itu, jadi dari awal memang tidak semuanya KPR ya. Mungkin dana pribadi itu 50-60% gitu, sisanya KPR. Nah, KPR-nya juga pindah-pindah gitu. Maksudnya pindah-pindah kenapa ya? Karena mengikuti pekerjaan Sam tadi. Sam di KPR pertama kebetulan Sam karyawan bank, kita ambil KPR karyawan gitu. Lalu Sam resign, ambil KPR umum. Nah, ternyata 1-2 tahun kemudian Sam balik lagi ke bank, kerjanya di industri bank lagi. Jadinya ya udah kita buru-buru pindah lagi ke KPR karyawan, karena emang KPR umum itu benar-benar bunganya berat banget sih gitu. Dan akhirnya memang sangat mempengaruhi keputusan kita untuk melakukan pelunasan lebih cepat atau enggak gitu. Waktu Sam jadi karyawan bank, waktu kita mendapatkan KPR karyawan itu benar-benar kita santai banget sih. Kita nggak pernah berusaha untuk melunasi lebih cepat. Jadi kalau misalkan ada bonus, ada THR, itu kita akan alokasikan untuk dana-dana lainnya gitu ya. Bukan untuk melunasi KPR pokoknya. Tapi waktu kita di KPR umum itu, waktu kita akhirnya pindah KPR umum, itu benar-benar sekuat tenaga itu kita ngelunasin. Begitu ada bonus, begitu ada THR, kita ngelunasin. Jadi biar cepet-cepet lunas gitu pokoknya, karena emang bunganya sebesar itu gitu. Jadi untuk investasi yang lain ya udah minimal aja gitu ya. Maksudnya minimal, maksudnya ya udah yang penting kayak dana darurat aja gitu ya.
ya ada asuransi dan sebagainya, tapi di luar itu kita mengencangkan ikat pinggang benar-benar cepat-cepat untuk pengen ngelunasin si KPR umum ini gitu. Lalu setelah itu kan saya sempat pindah ke bank lagi tuh. Nah itu juga akhirnya udah santai lagi, napas lagi, ngelunasin pelan-pelan gitu ya. Tapi akhirnya saya resign lagi tahun lalu ya, tahun lalu. Nah makanya akhirnya kami memutuskan, nah karena pokoknya juga udah kecil banget di tahun lalu itu, ya udah akhirnya kami putuskan daripada ribet lagi, KPR umum lagi gitu, pusing lagi, bunganya besar, dan kebetulan memang kita juga ada dana yang bisa dialokasikan ke sana, ya udah akhirnya kita lunasin gitu. Nah mungkin nambahin sedikit, jadi waktu gue pindah ke bank lagi untuk kedua kalinya, di situ kan tentu terjadi peningkatan income, terus juga kita juga lebih disiplin keuangan dan segala macam. Nah cash flow juga membaik teman-teman. Nah gue waktu itu memutuskan untuk ngedein cicilannya gitu. Jadi dibandingkan dengan cicilan di bank pertama, di bank kedua ini di kantor bank yang kedua ini gue lebih gede lah itu jumlah cicilan yang dibayar tiap bulan. Gue ingat waktu itu mau submit formulir KPR-nya, terus kan di review kan sama manajer kan. Manajer bilang, lu yakin lu cicilannya segede gini, nanti lu nggak punya uang untuk seneng-seneng, punya uang buat yang lain-lain gitu. Dan gue dalam hati berpikir, ya udah nggak apa-apa, memang saya mudah disenangkan, tidak suka habisin uang, jadi ya udah masukin aja buat lunasin KPR gitu. Jadi mungkin ya itu juga ada faktor di mana gue udah ngerasain gitu, kalau gue nanti sampai harus resign dari bank ini dan masih sisa cicilan yang cukup besar, harus pindah ke bunga konven lagi, wah sakit bayar bunganya gitu. Jadi mendingan gue cepat-cepat mumpung gue masih jadi karyawan bank, sebesar kuatnya gue lunasin saat ini, kayak gitu. Iya, sebagai perbandingan di bank pertama saya bekerja itu tenornya 20 tahun. Jadi benar-benar ringan banget cicilan bulanannya. Di bank kedua tempat saya bekerja itu tenornya itu cuma 5 tahun gitu. Tapi ya memang pokoknya juga udah jauh lebih kecil ya daripada yang bank pertama. Tapi ya segitu bedanya gitu, tenornya cuma 5 tahun dan cicilannya ya memang ya udah kita all out gitu ya. Mumpung dapat bunga murah lagi. Nah situasinya pasti beda nih kalau teman-teman dari awal bunga konven, bukan karyawan bank gitu ya, harus belanja, harus nyari produk KPR yang lebih kompetitif yang mana gitu. Nah mungkin pesan kita adalah jangan takut untuk shopping around, jangan gak enakan sama wah karyawan banknya udah baik nih, gue udah dikasih aqua sama permen gitu ya, ruangannya dingin ber-AC, udah jadiin aja. Jangan selalu shopping around karena ya sama kayak produk keuangan apapun gitu ya, kalian beli reksadana aja ada banyak jenisnya, kalian beli asuransi ada banyak mereknya, sama halnya dengan KPR juga banyak lender sebenarnya yang bisa memberikan kalian produk yang lebih kompetitif. Kita obviously nggak tahu market seperti apa sekarang karena udah lama nggak nyicil KPR, tapi nah boleh juga nih kalau ada teman-teman yang punya bank ini lagi promo atau sebenarnya ada kebijakan pemerintah apa lagi murah, silakan di-share di komen supaya yang lain-lain bisa kebantu. Nanti komennya kita pin juga biar dilihat sama teman-teman yang lain. Dan itu sebenarnya apa yang kita lakukan gitu. Jadi waktu kita pindah dari Sam resign dari bank dan kita harus ambil KPR umum itu, kita shop around gitu. Kita tanya-tanya beberapa bank. Kita kasih tahu butuh pinjamannya berapa gitu ya. Kita mau tenornya berapa, terus kita sampaikan juga tadi kata kuncinya adalah saya mau bisa pelunasan sebagian tanpa kena penalti. Nah itu disampaikan. Nanti mereka akan buatkan simulasinya gitu ya. Nah jadi dari si bank A, si bank B, si bank C, kita kan udah dapet tuh simulasinya dari masing-masing bank. Nah dari situ kita bandingkan gitu yang paling sesuai dengan kebutuhan kita apa gitu. Kadang-kadang ada yang bank mungkin kena penalti fee-nya kecil gitu ya. Kalau pelunasan sebagian kena penalti fee tapi kecil. Ya, tapi ya dia bunganya juga lebih kecil gitu. Nah ada mungkin bank yang dia bunganya lebih besar gitu, tapi kalau tapi nggak kena penalti fee sama sekali kalau kamu melunasi sebagian. Nah itu maksudnya kembali lagi ke ini sih, kebijakan kita masing-masing dan kesanggupan kita masing-masing gitu ya. Kalau dirasa-rasa pokoknya saya mau fokus beberapa tahun ke depan saya mau fokus melunasin, ya udah ambilnya yang penalti nol, yang nggak kena penalti fee aja gitu, karena ya itu hajar terus iya. Tapi kalau kamu ngerasa udahlah saya anyway rumah buat long term gitu dan saya nggak mau ganggu cash flow saya, kalau saya dapat bonus ya saya mau investasi atau saya mau senang-senang, ya itu nggak apa-apa juga, nggak salah juga, karena kan kembali lagi kebutuhan tiap orang beda-beda gitu ya. Ya kamu ambilnya yang bunga paling kecil aja gitu. Dan jika ada pelunasan
dan kena penalti fee, ya udah nggak apa-apa, karena anyway kan kamu nggak akan melunasi sebagian gitu. Jadi ya maksudnya pilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu gitu. Kalau nggak ngerti, tanya sampai ngerti, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak akan diminta bayaran apa-apa juga gitu ya dari bank itu, karena nanya-nanya itu gratis, yang penting kita sopan aja. Betul. Oke, kembali lagi seperti semua video mending mana yang sebelumnya, semua kembali ke keputusan kalian. Buat kami udah share cerita kami udah share beberapa point of view untuk kalian pertimbangkan. Silakan diomongin sama pasangan masing-masing. Kalau kamu tim mana, tim lunasin KPR dulu atau tim investasi dulu, silakan tulis di komen box di bawah. Buat yang punya pertanyaan juga boleh kirim email ke kita di sini, nanti kita akan baca dan jawab. Thank you always buat selalu nonton video-video kita, selalu support kita tiap minggu. Buat kalian yang belum subscribe dan suka dengan konten hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng karena akan ada lebih banyak konten-konten adulting ke depannya. Make sure untuk subscribe. Buat kalian yang mau kepoin kita juga di kehidupan sehari-hari, bisa juga follow kita di sosial media kita, di Instagram. Sampai ketemu minggu depan. Thank you so much for watching. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.